Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Farezi. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang untuk prodi Informatika untuk NIM C2C0200010. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu komputer yang dimulai dari sejarah komputer, pengembangan hardware, software, jaringan komputer, dan internet. Oke, langsung saja ke sejarah komputer. Komputer pada awalnya bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Komputer generasi pertama dulu menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangat sulit untuk dioperasikan dan biaya sangat mahal karena melihat dari segi bentuk ukurannya terlalu besar. Di generasi kedua ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuk yang lebih kecil dibanding dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Pada generasi ketiga, pengembangan sirkuit terpadu mulai dikembangkan, yang semula masih menggunakan transistor yang lumayan besar diperkecil lagi. Dan pada generasi keempat, mikroprosesor mulai diperkenalkan. Dan yang menjadi prosesor pertama adalah mikroprosesor 4004 yang dimiliki oleh Intel. Setelah kita tahu sejarah komputer, kita lanjut ke sejarah hardware-nya. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai hardware yang paling kompleks. Namun dilihat dari sejarah, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah, walaupun prinsip itu tetap berlaku. Nah, perkembangan hardware komputer dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, EDSAT. Nah, di generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1965. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Nah, di generasi ketiga, generasi ini digunakan oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Nah, di generasi keempat pada awal 80-an, generasi ini adalah perkembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugasnya yang lebih kompleks. Secara garis besar, hardware pada PC itu dibagi menjadi 5, yaitu CPU, memori, print input, print output, dan media penyimpanan. Untuk CPU atau prosesor, ini merupakan komponen pemrosesan logika dan aritmatika serta mengendalikan komputer. Kecepatan pemrosesan ditentukan oleh kecepatan clock and control unitnya. Perhitungan dalam 1 Hz, semakin besar nilainya, semakin cepat clock. Contoh Intel Core i7 dengan bus clock 2,93 GHz. Arti kecepatan clock dari kontrol unitnya adalah 2,93. Untuk di memori atau RAM,
random access memory, berfungsi menyimpan data dan instruktur yang sedang dijalankan. Ada dua jenis memori, yaitu RAM tadi sama ROM. ROM ini menyimpan data dengan instruksi yang disediakan oleh vendor komputer dan hanya bisa dibaca satuan dari kinerja RAM adalah bit. Nah, untuk RAM sendiri ini digunakan untuk penyimpanan sementara. Semisal kita menjalankan suatu program dan tiba-tiba listrik mati. Nah, program yang kita jalankan tadi akan hilang karena tidak tersimpan. Sedangkan ROM ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, kecuali kalau di delete file itu akan hapus, akan hilang. Nah, untuk output dan input device ini berfungsi untuk menjembatani antara komputer dengan lingkungan luarnya. Input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, bisa berupa keyboard, scanner, mouse, dan barcode. Sedangkan output device adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari pemrosesan data, bisa berupa monitor, print, dan speaker. Nah, untuk media penyimpanan, media ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Nah, ini seperti yang ROM tadi, bisa dibaca kembali, bisa berupa hard disk. Lanjut ke media penyimpanan. Media ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang nantinya bisa dibaca kembali. Nah, bisa berupa hard disk, flash disk, CD, ataupun DVD. Satuan kapasitas adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya, semakin besar kapasitasnya. Pada dulu kala itu komputer masih menggunakan mungkin masih kilobyte, dan sekarang sudah menjadi gigabyte, bahkan ada yang terabyte untuk penyimpanan. Setelah di hardware, kita lanjutkan ke software. Jadi apa sih itu software? Software adalah kumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware. Nah, untuk fungsi software sendiri adalah menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Untuk mengatur setiap hardware, perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Fungsi selanjutnya adalah sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Fungsi selanjutnya adalah software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Nah, kita sudah membahas tentang sejarah komputer, perkembangan hardware dan software. Nah, sekarang kita lanjut ke jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung yang memungkinkan untuk transaksi data. Misal kita mengirim file atau mengirim suara, video, dan dokumen. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data atau informasi terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat adalah jenis jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminal. Nah, untuk jaringan terdistribusi, jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk.
berbeda dengan jaringan terpusat. Pada jaringan terdistribusi, semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk, sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat. Jenis-jenis jaringan komputer dan berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer. Jenis-jenis jaringan komputer ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan client server dan peer-to-peer. Client server ini adalah jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan beberapa komputer menjadi klien. Umumnya yang bertindak sebagai server hanya satu komputer dan komputer yang lainnya berperan sebagai klien. Komputer server berperan sebagai penyedia sumber daya atau data, sedangkan komputer klien menggunakan sumber daya atau data yang disediakan oleh komputer server tersebut. Sedangkan jaringan peer-to-peer itu sama halnya seperti client server, tapi untuk server bisa menjadi klien dan kliennya bisa menjadi server. Itu. Nah, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya. Jenis-jenis jaringan ini terbagi menjadi tiga, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja, semisal warnet, kantor, ataupun sekolah. Dan untuk jaringan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lainnya. Nah, yang paling besar adalah WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network ini adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, bahkan melebihi luas dari MAN tadi yang bisa mencakup kota, sedangkan WAN ini bahkan bisa mencakup suatu negara, bahkan benua. Sebenarnya bukan cuma tiga ini, ada yang lainnya, ada PAN atau Person Area Network. Contohnya adalah Bluetooth. Setelah jaringan komputer, lanjut kita ke internet. Jadi internet apa sih itu internet? Internet adalah sama halnya seperti jaringan komputer tadi, tapi berskala global atau lebih besar lagi. Internet pertama kali di dunia Internet pertama kali muncul di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Lanjut kita ke internet. Apa sih itu internet? Internet itu sama halnya dengan jaringan komputer tadi, yaitu sekumpulan komputer yang saling terhubung, tapi untuk internet ini jangkauannya lebih luas lagi, yaitu global. Nah, internet pertama kali muncul di dunia sekitar tahun 1960-an yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency yang membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Nah, di Amerika sendiri teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Jaringan internet sendiri mulai dikembangkan dari sisi kecepatannya. Banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara, dan juga device juga harus mumpuni. Teknologi yang menghubungkan
PC atau komputer di jaringan ke sebuah internet antara lain adalah public LAN dan dedicated LAN. Apa sih public LAN itu? Public LAN adalah jalur umum yang menggunakan teknik dial-up melalui PTSN, teknologi GPRS, CDMA, DSL, ADSL, dan ISDN hingga PLC. Teknologi ini menggunakan sebuah perangkat yang dinamakan modem yang berfungsi sebagai penghubung atau koneksi ke penyedia jasa internet. Dedicated LAN atau merupakan jalur khusus yang hanya digunakan untuk keperluan koneksi internet. Koneksi ini dapat menggunakan media kabel maupun wireless. Sekian dari saya. Semisal ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.